bulan Agustus tandanya Juventus sudah masuk ke pramusim pertandingan pertamanya, yaitu melawan Reggiana. Udah cukup telat ya sebenarnya ya, karena rival-rival udah pada bantai-bantai nih. Terakhir waktu kita lagi bikin ini, rival sebelah yang warna merah lagi bantai itu di Australia itu. Jadi kita nggak apa-apa telat. Yang penting hasilnya maksimal, persiapannya cukup. Terus juga kita mau ngomongin Darwin Nunes. Darwin Nunes ini katanya Lord di Liverpool ya. Tapi sebenarnya datanya cukup bagus. Tapi nanti kita ngomongin banyak. Gua Jackie dan nggak sendirian. Gua dengan siapa? Kalau yang pakai kacamata dulu nih, dengan siapa nih? Halo, gue Pondra Juventini dari Uruguay. Yoi, karena ada Darwin Nunes ya. Hehe. Oke, kita kedatangan membership. Membershipnya kali ini cukup spesial ya, karena biasanya adalah Juventino ya, karena anak bola kebanyakan cowok-cowok. Nah, ini nih baru spesies langka. Pokemon, Pokemon. Juventina ya, Juventina kita kali ini ya. Tapi kalau lo sekilas-sekilas sedikit ngelihat, "Lo ini vokalis GNR bukan sih?" Oke, ini dia spesies langka kita, Juventina asli Tulen. Dengan siapa? Gue Kartika, Juventina dari Jakarta Barat. Oke ya, jadi Kartika juga pengen ikutan ngobrol dengan kita. Gimana Kartika bisa nyampe di sini? Karena ikutan membership ya. Jadi join aja membership kita dan kita bisa ngobrol banyak tentang apapun yang penting tentang Juventus. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi pertama ya. Eh Darwin Nunes. Lu kaget gak sih sebenarnya tiba-tiba ada Darwin Nunes? Ya kan? Maksud gua eh ya kalau misalkan sebelumnya ada rumor Gyökeres kan lagi on perform, terus sebelumnya lagi ada siapa ya striker. Oh, Osimhen lagi perform di Galatasaray. Ini langsung drop nih ke Darwin Nunes. Drop. Apakah yang Darwin Nunes gini malah kejadian? Yang drop-drop gini malah yang on fire nggak kejadian? Ya jadi Darwin Nunes masuk dalam radar Juventus. Ada beritanya dalam Tuttosport. Memang keberadaannya ini hanyalah untuk alternatif kalau Kolomani ini nggak dapet. Karena RKM ini lagi ribet ya, Alot, alot lagi ya. alot banget. Tapi Alot harganya nih. juga nggak murah, walaupun dianggap Lord sama fansnya Liverpool, harganya 55 juta euro. Terus juga kelihatannya sih Liverpool ini kan lagi ngedatengin Alexander Isak dari Newcastle. Jadi kalau dengan opsi minjem, misalkan nanti posisinya nih waktu berjalan terus, Juve nggak dapat RKM, kayaknya ini bisa dipinjam. Karena memang Liverpoolnya kayaknya positif nih sama Alexander Isak. Kayaknya Liverpool juga ngapain nahan-nahan kan, gitu. Karena dia mau datengin striker baru. Nah, dengan situasi kayak gitu, pertanyaannya adalah kalau RKM nggak dapet nih, gue sih memang maunya RKM dan gue masih meyakini kalau Mane pasti kita dapatkan. Tapi kan plan B ada ya. Hmm. Plan B ada ya. Nah, kalau plan B-nya ternyata terjadi gitu loh, ketika Kolomani tidak bisa kita datangkan, apakah Darwin Nunes itu memang cocok jadi striker utamanya Juventus saat ini? Ya, Darwin Nunes DN9. Dia cocokkah menjadi target man Juventus nantinya? Terus yang pertanyaan kedua, gue langsung keluarin pertanyaan semua deh ya, supaya nanti langsung jawabnya panjang aja. Dia bedanya apa sih? Kalau misalkan kita udah pernah sama Kolomani, kita sudah hafal dengan Dusan, nanti kita akan lihat David. Nah, kalaupun kita datengin Nunes, ini bedanya apa nih? Pondra sama Tika nih, bedanya dari Nunes, bedanya David, bedanya Dusan, bedanya RKM, apakah mirip-mirip atau ada bedanya nggak nih si Nunes ini nih, dari Nunes ini? Karena kalau ngeliat musim terakhir sih kacau banget ya. Nah, itu pertanyaan ketiga. Datanya di musim terakhir ini kacau banget sih, di bawah 10 gol kalau untuk liganya, 8 gol. Kenapa gue bilang kacau? Karena dia di musim sebelumnya itu hampir 30 gol di Liverpool. Musim sebelumnya Benfica. lagi belasan gol. Enggak, dia kan udah 3 musim. Iya, Liverpool nggak pernah nyampe angka 20 selama Ada 3 loh. musim. Nggak, Masa sih? nggak. Di 30 gol itu di Benfica. Oh gitu ya. Ya, Nah, jadi artinya nih sebenarnya bukan striker yang mediocre sebenarnya karena ukuran bisa 20 gol itu udah cukup mumpuni ya untuk seorang striker ya. 20 gol ke atas kan berarti kalau dia itu aja golnya di liga udah hampir 2 banding 1 tuh, bahkan udah 1 per, ya kan, 1 banding sekian pertandingan kan. Jadi udah sebenarnya termasuk striker yang produktif gitu. Nggak bisa dibilang striker yang biasa aja. Tapi ketika masuk Liverpool, apakah ini pengaruh main di nama besar Liverpool, mentalnya drop, ataukah nggak cocok dengan situasi taktik dan pelatih atau teammates? Nah, itu kita tahu. Dan hubungannya dengan Juve seperti apa? Kalau di Liverpool apa nggak perform, bagaimana dengan di Juve? Nah, gimana Pak Ondra dari 3 pertanyaan gue tadi? Ya, mudah-mudahan masih disimak tadi pertanyaannya. hmm. Ya, silakan Ondra. Darwin Nunes. Gue sih waktu pertama kali dengar rumor ini sih gue ketawa aja ya. Gue cuman berharap ini cuma Berita apa lewat namanya lah ya? ya. Ancaman. Bukan bukan berita lewat. Ini cuman kayak ancaman dari Juve gitu.
kepada PSG. Kalau misalnya tawaran gue masih nggak dapat, gue siap mengalihkan buruan ke striker lain nih. Take it or leave it nih buat RKM nih. Gue udah siap-siap nih, beritanya sengaja dimunculin. Gue sih berharap begitu ya, nggak berharap kejadian. Karena seperti yang kita tahu, Darwin Nunez itu ya flop banget selama di Liverpool ya. Jadi musim lalu datanya bener tadi lo bilang nggak nyampe di nggak di atas 10 gol lah. Musim sebelumnya itu total semuanya 18 gol. Musim sebelumnya lagi juga nggak 15 gol total semuanya. Belasan gol ya. Belasan Edusan gol. lah ya, belasan Edusan gol. benar. Nah, yang bagus itu memang waktu dia di Benfica nyampe tuh 30 gol tuh. Tapi memang di musim itu aja. Musim sebelumnya lagi di Benfica juga nggak nyampe 20 gol. Gitu. Jadi gue khawatir saat itu Nunez itu hanya one season wonder. Kemudian dilirik sama Liverpool ya sama kayak Vlahovic kan, one season wonder bersama Fiorentina bisa nyetak sampai 20 gol dalam setengah musim. Kemudian langsung dibeli dengan harga mahal. Nah, menurut gue sih Nunez ini kalau kita lihat gaya mainnya di Liverpool ini, lo cek aja di YouTube deh, banyak banget flopnya ya, mistake, blunder, flop, banyak banget, buang-buang peluang, first touch-nya jelek, yang paling sering ya mirip Vlahovic lah, posturnya sama, gaya mainnya sama, terus jadi menurut gua kalau kita ngebuang Vlahovic lalu datengin Nunez sama aja gitu, nggak ada bedanya, sama aja. Karena apa yang membedakan Nunez dengan Vlahovic ini sebenarnya yang membedakan itu hanya potongan rambut dan negaranya. Yang satu berarti dari Serbia, yang parah satu dong Uruguay. kontrol bolanya Nunez nih. Sama. Lo cek ke Twitter, lo cek ke, mungkin kita nggak rutin ya nonton Liverpool, tapi klip-klipnya itu kan udah banyak nih tuh. Dari statistik golnya kita lihat menurun. Musim kemarin benar-benar flop, sebelumnya masih 18 gol. Musim lalu nggak nyampe belasan. Terus dia tidak konsisten juga mainnya. Kontrol bolanya jelek, buang-buang peluang juga. Salah tuh ya kalau misalnya seandainya si strikernya bukan si Nunez nih, si Mohamed Salah nih, itu Liverpool mungkin udah juara champion kali ya kalau menurut gue ya. Banyak banget peluang dari Salah, nggak dikonversi dengan baik. Lalu kalau kita lihat perbandingannya tadi dengan Vlahovic, itu ya benar-benar mirip gitu. Kalau kita bandingkan dengan data MB ya, data MB ini memperlihatkan bahwa touch in box-nya mirip, NP peluang mencetak golnya juga mirip. Conversion rate-nya juga rendah, sama kayak Vlahovic, sama tuh kurvanya mirip banget kayak Vlahovic. Jadi bukan perbaikan ya kalau datang Nunez ya? Bukan perbaikan kalau menurut gue ya. Ganti casing aja ini. Percuma kita. Padahal sebenarnya secara skill oke lah sebenarnya dari Nunez nih. Sama kayak Vlahovic. Vlahovic kan juga skillnya sebenarnya bagus. Nah cuman karena Vlahovic kita beli mahal, nah kayaknya ada problem di mental. Dia membawa nama besar, membawa beban, tidak rileks lagi dengan membawa uang harga sama hal itu. Nunez kan juga sama, dibeli Liverpool kan 75 juta plus 25 juta add-on kan. Jadi potensinya sampai 100 juta. Nah, Vlahovic kan juga sama sekitar 80-an gitu. Jadi kayaknya dia karena terbawa mentalnya seperti itu. Padahal udah dilatih pelatih legendaris loh. Klopp. Siapa tuh? Ya, Klopp. Iya, pelatih Klopp kan 2 tahun lalu kan. Maksudnya gitu. Jadi nggak berkembang juga ya? Nggak acor juga gitu. Ya jadi sedang-sedang aja lah. Striker itu dibilang jelek, ya nggak jelek banget sih, tapi dibilang bagus juga enggak. Dan kalau menurut gue kita sebaiknya sudah meninggalkan ya striker-striker seperti Vlahovic, seperti Nunez yang dia lebih banyak nunggu bola di kotak penalti, yang striker-striker nomor 9 zaman dulu lah ya. Lewandowski, terus siapa lagi tuh striker-striker nomor 9 zaman dulu tuh, Inzaghi. Nah, menurut gue kita sepak bola udah modern. Jadi striker itu sudah dibutuhkan seperti center back dan kiper kan, udah bukan cuma sekedar jaga gawang nih, lo harus bisa mainin bola. Nah, striker juga sama. Lo harus bisa turun ke bawah, lo harus bisa dribble, link up. Nah, itu yang sebenarnya menurut gua lebih dibutuhkan. Kecuali lo badan gede, finishingnya bagus, tapi lo juga punya speed. Contohnya siapa? Erling Haaland. Haaland punya speed, touch-nya bagus, visi mainnya bagus, makanya dia kepake mahal. Coba lihat striker nomor 9 sekarang. Udah jarang ada yang model-model Lukaku. Lukaku masih mending, badannya masih gede, masih bagus kontrol bolanya. Vlahovic sudah nggak kepake, Nunez sudah nggak kepake. Udah mulai berkurang sekarang striker nomor 9 yang model kayak gitu. Karena sepak bola udah berkembang, sudah lebih modern, lebih dinamis. Yang kita butuhkan justru striker ya seperti RKM. Yang dealing up-nya bagus, turun ke bawah, touch-nya bagus. Udah tektok sama Yildiz kemarin kan, udah oke. Jonathan David juga modelnya sama gitu. Dia berani buka ruang ke kanan, bahkan dia bisa jadi false nine. Nah, striker-striker itu yang sebenarnya lebih dibutuhkan di zaman sepak bola modern seperti sekarang. Tidak lagi berpaku pada Nunez, Vlahovic, ya striker-striker gitu tuh menurut gue udah lo harus punya lebih gitu. Kayak center back sekarang lo gak cuman atribut center back doang kan, tapi lo butuh long pass. Kiper lo juga butuh long pass sekarang, lo butuh kontrol bola yang bagus. Udah bukan cuman sekedar jaga gawang doang. Nah, jadi itu yang kalau gue bilang kalau
kurang oke lah kalau gue sih. Gue cuman berharap tadi ya ini cuman berita pengalihan isu aja lah gitu ya, atau berita buat nakut-nakutin PSG sebenarnya. Kalau gue sih Iya. berharapnya ya jangan sampai beneran kejadian nih. Kalau Iya, beneran iya, kejadian benar. kita cuma lihat ganti casing aja nih karena ya sama persis lah, Jadi mendingan bertahan Dusan atau datang Indonesia sama aja. sama aja. Kecuali Vlahovic keluar, Nunes masuk, loan option to buy. Emang loan pasti. Ya emang kan Tapi belum keputusan. mau pakai skemanya RKM kan loan. Tapi RKM kan keputusannya ya, keputusan option and obligation ini yang belum pasti. Kalau sampai obligation ya sama aja kita disuruh bayar 50 juta. Ngapain kita bayar 50 juta? Kalau option to buy kita masih bisa, oh ini flop, ya kita nggak usah tebus gitu. Ya udah kita bayar gaji aja, dan itu pun juga syaratnya gajinya juga harus bisa murah. Jangan sampai gajinya kayak gaji setara Vlahovic, buat apa? iya, iya, Itu iya. kita bisa dapetin pemain yang mungkin setaranya kayak Vlahovic, kualitasnya sama kayak Vlahovic, tapi dengan harga yang lebih murah, dengan gaji yang lebih murah, nggak ada masalah sebenarnya. Dia bisa jadi backup. Jonathan David saja yang nanti yang jadi striker utama, dia jadi backup. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita datengin mahal, gajinya mahal, nggak mungkin dong dia jadi backup. Pasti harus dipaksa main. Rugi Iya. dong kita udah beli mahal-mahal gitu kan. Oke, Pondra, tahan dulu biar gantian nih, Neng Tika nih. Biar gantian ngomong. Ini Pondra nih kalau dikasih ngomong sampai habis Mas ngomong terus. Oke, sekarang kita ke eh, Kak Tika. Kak Tika kan tadi gue kasih tahu ya di awal bahwa sebelumnya Juventus tuh udah punya rumor Gyökeres. Walaupun cuma rumor-rumor aja, rumor Osimhen. Megah ya, mewah ya. Maksudnya kelihatan Iya. mau ada perbaikan, mau ada perbedaan. Tapi kesini-sini malah mulai ngelihat PHP. kayaknya iya malah ini kayak realistisnya ke Nunes nih karena bisa dipinjem kelihatannya. Karena kan Bisa Liverpool kan tadi gue dipinjam. bilang Liverpool udah lagi fokusnya sama Isak kan, Alexander Isak yang Iya. Newcastle. Nah, gimana kalau Katika melihat Nunes yang didatangkan Juventus, apakah akan cocok dan seperti apa perannya nanti dan mentalitasnya akan seperti apa nanti di Juventus? Menurut gua, Hmm, kan kemarin gua nonton Nunes di Champion ya. hmm. Terakhir Champion kalau nggak salah dia lawan PSG nggak sih? Adu penalti. Iya, Ya, iya, ya iya, kalah dia. benar-benar. Nah bener ya, kalah ya. Dia nendang juga gagal ya. Gagal kan? Nunes Iya, gagal iya, iya. loh. Tapi Seingat dia ada gua gagal. ngebantu heading tuh yang di match pertama Betul. apa? Iya, dia build up serangan bantu, betul memang. Seperti pada umumnya pemain Uruguay dan Amerika Latin kan memang dia speed ya, pasti Hmm. ya. Waktu nonton Uruguay juga yang dia ditinju tuh sama penonton. Nonton nggak? Oh, yang rame ya, yang Iya, yang yang itu rame sampai juga ke dia berantem sama penonton-penonton ya. penonton itu kalau nggak salah final ya, Uruguay lawan apa gitu. Nah, itu juga dia build up-nya bagus. Kita nggak bisa lihat Nunes cuma main di Liverpool aja. Harus lihat dia main di timnas juga di Uruguay. Di turnamen-turnamen Amerika Latin gitu. Contohnya yang terakhir ya itu yang gue nonton. Yang dia ribut sama fans itu. Terus yang sampai jebol tuh stadionnya. Iya. Terus memang mental dia lagi drop musim ini sih jauh banget daripada 2-3 tahun lalu ya. Padahal umurnya baru 26 26. ya. Ya umur peak ini. Sedusan ya, sedusan lah. Padahal harusnya itu udah peak ya. Dia lagi usia peak tuh. Kalau mentalnya drop, dia biasanya akan dalam tanda kutip bangkitnya susah. Bisa-bisa mungkin sebelum 30 udah melempem nih menurut gua. Tapi ya balik lagi harus lihat di timnas juga di Uruguay. Di Liverpool juga kemarin di Champion juga gagal. Tapi jujur aja satu-satunya tim yang bisa nahan PSG sampai adu penalti cuma Liverpool ya. Kalau nggak salah. Tim lain nggak? Kayaknya nggak deh. Inter ya dibantai. Ya Sama kan? Chelsea kemarin. Chelsea ya adu penalti benar-benar. Menang 3-0 kan Yang di final. CWC, yang Club World Cup. Iya di CWC, ini di Champion. Maksudnya di Champion yang bisa nahan sampai adu penalti kayaknya Liverpool doang. Liverpool lah, ya. Walaupun Nunes gagal gitu. Nah cocok nggak di Juventus? Menurut gua agak beda ya sama Mas Paundra. Menurut gua dia malah lebih bagus dari si Dusan. Jadi kalau Oh. dia gantiin Dusan menurut gua cocok. Cuman mentalnya kudu dibenerin ya. Udah gitu umur dia kan sepantaran kan sama tim Juve yang sekarang nggak terlalu beda jauh. Maksudnya nggak kemudahan banget, nggak ketuaan banget gitu. Dia sepantaran lah, pick semua. Menurut gua agak beda nih. Dia cocok di Juventus kalau gantiin Dusan lebih baik, kualitasnya jauh loh. Dusan bagus, tapi dia lebih bagus jauh. Oh. Masalahnya mental aja ya, Flop ya namanya juga pemain bola ya. Tapi 2-3 musim lalu yang dia di Benfica kan keren banget tuh ya. Nggak tahu itu dia hoki atau memang jago, nggak tahu deh. Tapi kayaknya jago sih memang harusnya. Darwin Nunes, ya itu cocok sih untuk gantiin Dusan. Tapi kalau dibandingin RKM, Kolo Muani, menurut gue Kolo Muani lebih bagus. Karena dia udah nyetel nih sama Udah nyetel. anak-anak nih. Udah Sama proven, anak-anak. udah terbukti. Iya, sama anak-anak yang lain kan udah nyetel. Udah setengah musim kemarin kan. Udah gitu kelihatannya dia build up banget.
bukan striker yang cuma nerima bola aja kayak zaman dulu Inzaghi, Vieri itu beda Yes. banget. Beda tuh, kita udah kagak mau deh striker begitu. Kalau Kolo nih nyari bola sampai ke belakang-belakang, tahu-tahu ada di pojok, tahu-tahu ada di depan gitu. Mau gitu dia nyari bola sampai hunting gitu, jatuh-jatuh. Kalau Dusan kan enggak, kayaknya Dusan main dari awal sampai akhir kayak nggak pernah keringetan deh. Rambutnya kayaknya masih rapi-rapi aja Oh, gitu. kacau. Kok ini main nggak sih gitu? Kayak masih klimis aja, masih ganteng aja nih Iya. anak. Yang lain udah pada kucel, dia masih ganteng aja gitu. Iya. Kalau enggak, kalau kan sampai benar-benar belusukan gitu, gelut banget. Udah gitu tiap dia nyetak gol satu dia nggak puas. Pasti dia pengen nyetak gol kedua, gol ketiga. Kalau kan begitu. Hmm. Beda sama Dusan. Kalau Dusan gol ke satu udah gitu diem. Nggak pengen nyetak gol kedua, ketiga ya. Ini yang gue lihat. Kalau Nunes, gue lihat juga sama. Dia nyetak gol pertama, kedua, ketiga kalau bisa hat trick gitu. Nunes tipe yang begitu. Cuman emang unfortunately musim lalu dia jelek. Dan Iya, iya. lebih jelek lagi di Champion gagal penalti waktu lawan PSG. Menurut gue begitu. Tapi kalau dibandingin dari ketiganya, kita posisiin Kolo di posisi pertama, kedua Nunes, ketiga Dusan deh. Jadi kalau Dusan mau digantiin dia oke. Tapi kalau disuruh pilih dia atau Kolo, mendingan Kolo. Cuman Dusan gimana ya? Ini juga nggak mau dijual, tapi juga dia gimana? Drama ya, Jadi drama ya. ngap juga gitu nih kan ngelihatnya, mainnya juga ogah-ogahan, mut-mutan, kadang Hmm. bagus, kadang angin, terus ngambekan. Jadi kita ngap juga ngelihatnya kan, namanya juga penonton ya. Maunya Oke. bagus dong ngelihat Kolo kan kayak semangat banget nih anak nih gitu. Itu Iya, iya, menurut iya. gua. Oke, thank you Katika. Ya, jadi Katika ini punya paradigma berbeda dengan Poundrang. Nggak apa-apa ya, karena memang prinsipnya kita kan di sini punya pandangan apapun ya. Misalkan terhadap objek A bisa B, bisa C. Nah, jadi kalau Katika sendiri bilang bahwa ini lebih baik dibanding Dusan ya, dengan melihat dulu dia di Benfica juga bagus. Terus juga permasalahannya adalah di mental yang memang lagi flop ya. Ya Di sejak di final di Liverpool Uruguay itu yang dia kemarin ribut. ini agak berat ya Liverpool. Tapi memang dia ada di usia peak sih. Ya, gua setuju juga bahwa kita semua setuju bahwa RKM jangan sampai lah dilepas karena pasti nanti arah-arahnya bisa ke Nunes, bahkan bisa ke bawahnya lagi dari Nunes. Makin makin Jangan makin dong. nggak jelas lagi nanti takutnya gitu lah. Khawatir gua adalah kalau RKM nggak dapat bukan hanya Nunes aja nanti rumornya. Toh kan ini kan Nunes belum mengerucut ya. Ini kan baru Nunes persiapan. masih terkenal, nanti another Pokemon yang nongol Iya, kan. Iya, betul. maksud gue itu yang lebih bahaya lagi bahwa sebenarnya kan main di Juventus itu bukan sekedar main bola, tapi main membawa beban nama besar. Itu yang jadi Harus masalah. menang. Iya kan, membawa beban nama besar, harus menang, itu yang bikin seorang pemain yang tadinya dia ada di level klub mediocre dia kayak pahlawannya, hero-nya pas masuk Juventus lah, gua kok kayak cemen ya di sini. Ya, Dusan, kan. Dusan kan Dusan itu Vlahovic, kayak betul iya, kayak gitu. Oh, gue kayak Dusan cemen ya tuh di sini ya. Perasaan dulu gua hero dari tempat sebelumnya. Makanya memang, gimana? ah, Dusan kan di Fiorentina gajinya berapa? Di Juve 12 kali gajinya lebih gede dari Fiorentina. itu Coba dia. Beban, ngap jadinya kan? beban. Karena kan Iya, ngap karena juga. frontman striker ini kan paling gampang mengevaluasinya. Golnya mana kan gitu. Padahal dia bisa loh. Iya kan? Berbeda berbeda sama posisi-posisi lain. Striker itu kan udah paling utama ditanya kan, lu golnya mana kan gitu. Iya, Mau padahal dia mau bisa. mau gaya apapun pasti yang ditanya golnya gimana kan gitu. Iya, Striker kan begitu udah. bisa banget. Kita nonton terakhir Dusan gimana? Bola dikasih ke lawan, coba. Ngap nggak nontonnya? Oh, yang serial lu masih ketayang. Ingat So, banget orang gue ini legend banget. ini Apa bukti nonton? bahwa Iya, bener. kalau Juventina nih, kalau cewek nih, kalau kesalahan inget terus deh. Nah itu diingat terus sampai akhir Ingat musim. terus, Musim depan masih mampus lu dibahas. Dusan lu. Tuh Punya fans kayak mampus lo Tika gini Dusan. lu. Oke, oke, oke. Oke, makin seru, makin panas. Kita udahin dulu ya Nunesnya ya, striker-striker Dusan Oke. ya. Takutnya nih kalau kita ngomongin Dusan nih bisa 2 jam nih. Iya, Dusan tadi nggak makan bisa kegigit habis. mulu. Udah. Lagi bersin sekarang. Kasihan juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi seperti yang gue bilang di awal di pembukaan, akhirnya Juventus di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 2 Agustus hari Sabtu nanti, akan melawan Reggiana ya. Tim Serie B. Ini untuk pertandingan pertama. Tentu ini kalau untuk tim pertama seperti ini harapannya adalah kita bisa langsung ngegas ataukah memang ini masih penyesuaian karena memang banyak pemain-pemain yang dari pinjaman-pinjaman datang terus juga dari abis cedera kayak Kabal kayak Bremer juga hadir ada pemain baru 2 ya Joe sama David. Nah jadi kalau Chico mau dibilang pemain baru juga nggak bisa. Chico kan pemain Juventus sudah 6 bulan yang lalu. Jadi pemain baru cuma ada 2 ya, Joe Mario sama David. Terus dengan situasi seperti itu, apakah nanti melawan Reggiana di pramusim ini
Juventus langsung ngegas ataukah ini santai-santai aja lah. Nih kan kemarin baru mulai lagi nih kita nih ibaratnya baru manasin mesin aja nih. Kalau lo lihat gimana nih nanti pramusim seperti ini. Terus langsungkah starting up terbaik ataukah rotasi dulu nih, masukin dulu nih yang next gen nih. Kan biasanya kan pramusim ini kan ajang kontestasi next gen ya, kayak Savona dulu, terus ada Mbak Ngula. Sebelumnya kan di kontestan itu kan di Jerman, nanti kan kita ke Jerman lagi. Musim lalu kan ada yang pemain hitam juga tuh yang tinggi tuh, tapi Owusu, dia Owusu. iya nggak kepake, yang kepake Mbak Ngula sama Savona. Ada kontestasi pasti nanti dari next gen. Nah, gimana menurut Pondra dulu deh lagi deh. Apakah langsung menurunkan starting line up terbaik kayak Yildiz apa segala macem dan bukan rotasi? Apakah malah rotasi? Nah, silakan nanti dijawab. Terus untuk pemain baru nih, kayak David sama Joe Mario, apakah dia termasuk starting line up terbaiknya Juventus kah? Langsung diturunkan ataukah masih dipirit-pirit dulu nih? Nah, kira-kira gimana Pondra? Lihat ekspektasi lu di pertandingan nanti lawan Reggiana. Kalau menurut gue sih langsung ngegas ya. Langsung gas. Ngegas, jangan mau kalah sama tim sebelah. Asik. Nanti dibanding-bandingin nih. Ih, Iya, iya, cuma iya, menang iya. 1-0. Oh, Iya, bahkan iya, iya. seri. Iya, 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 iya. Nah, langsung ngegas lah. Tapi enggak ya, maksud gue ngegas tuh dalam arti friendly match ini kan fungsinya bukan cuma sekedar lo nyoba taktik, nyoba formasi, pelatih baru, pemain baru, tetapi juga match fitness ya, kebugaran. Ya tadi lo bilang pemanasan gitu ya. Mesin ini harus dipanasin dulu sebelum lo ngegas ya lo masih geng gitu ya, lo panas-panasin dulu. Jadi menurut gue di babak pertama harus menurunkan skuad terbaiknya ya. Pemain-pemain kunci itu harus sudah main. Yildiz ya terutama pemain baru, Jonathan David, Joe Mario, Ojo sama Mario di itu termasuk starting line up bek kanan terbaik kita ya? siapa lagi? Ya kan masih ada Wea, Wea. Wea. Kalau menurut gua sih dimainin dari awal karena kita nggak punya banyak waktu nih. Kita cuma punya uji coba 3 kan, Reggiana, Next gen. Dortmund sama terakhir Next Gen. Next Gen hitungannya ya pemanasan Sama separuh-separuh terakhir lah. masih ada Atlanta. Oh, Ada 4. Atalanta ya, ada Atalanta. Jadi kalau menurut gua sih babak pertama menurut gua kita memainkan pemain-pemain kunci semua kita mainin. Karena tujuannya ini untuk match fitness nih, ngebangun manasin mesin, kebugaran ya, menjaga kebugaran. Jadi kalau kita main football manager tuh kalau yang paham tuh tahu tuh ya match fitness kalau orang pemain habis liburan tuh biasanya match fitness itu cuma 75%, 80%. Nah, itu kita naikin terus sampai di atas 95. Nah, itu gunanya friendly match tuh itu. Jadi pemain-pemain baru dan pemain yang lama, pemain-pemain kunci semua harus dimainin menurut gua harus dari pertama supaya kita juga Termasuk bisa David ya. melihat bentuk shape permainannya nih nanti bakal seperti apa. Termasuk David. Nah, baru di babak kedua bisa rotasi ya pemain next gen, siapa yang kira-kira bisa berpotensi untuk bisa masuk, mungkin ada nama-nama baru, wajah-wajah baru yang ternyata ini akan menjadi pilihan Tudor, itu mungkin bisa masuk di babak kedua ya. Jadi Reggiana nih meskipun lawannya enteng, justru ini adalah kesempatan buat next gen untuk bisa membuktikan. Nah, nanti lawan Dortmund tingkat lagi nih keseriusannya nih gitu. Mungkin pemain next gen-nya udah harus bisa lebih siap lagi untuk bermain. Nah, nanti kan lawan Atalanta lawan next gen nih udah tinggal dikit udah tinggal pemanasan terakhir kan menjelang Serie A nih. Nah, makanya ini justru malah penting friendly match pertama ini justru penting banget untuk bisa memulai manasin mesin itu tadi. Pemain-pemain yang datang kembali dari loan dari perantauan dimainin Oh nggak ya atau sama. biarin aja? Harus dimainin semua. Kalau menurut gua harus dimainin semua. Arthur, Konsesao, Arthur juga kalau perlu. Conceição mah inti. Kalau Arthur Jalo ini kan Ya Arthur, tujuannya Jalo, kan sebenarnya Rugani. gini. Kalau Rugani itu gue yakin masuk first team. Tapi Hmm. kalau Jalo Arthur ini kan tujuannya buat marketing juga ya. Kalau kelihatan bagus nih bisa kita jual nih. Ini hasil friendly match kemarin nih. Ternyata Arthur sama Jalo bermain cukup bagus. Itu mungkin bisa jadi ada daya tarik untuk peminat tim lain. Salah satu fungsinya gitu. Tapi kalau dimainkan dari pertama sih menurut gua agak sayang ya. Menurut gua permainan dari pertama tuh kick off pertama ya udah langsung dimulai sama pemain andalan kita gitu. Ya, Baru jadi nanti langsung Arthur ngegas ya. Jalo di babak kedua ya. Oke. Ya Miretti termasuk kita juga mau nunggu Miretti. Ya. Miretti ini kan juga lagi diminati kan katanya sama Napoli. Nah, itu kalau Miretti main bagus kan kita bisa naikin daya tawar kan. Bukan cuma 15 juta, naikin 25. Ini mainnya bagus kemarin nih gitu. Iya benar. Oke, thank you Pondra. Kalau Katika gimana melihat VS Reggiana ini? Apakah memang santai-santai aja lah rotasi di awal, nggak harus langsung starting line up juga nggak apa-apa. Dicoba-coba aja dulu dari awal, nggak harus line up. Terus ekspektasinya di pertandingan awal ini seperti apa? Langsung ngegas kah? Ataukah kayaknya santai aja nih pertandingan nih? Nah gimana Katika? Silakan. Menurut gua lawan Reggiana awal-awal harus langsung ngegas. Langsung ngegas. Sama juga Pakai ya. full starting 11 yang bagus. Karena kan pramusim nih yang pertama nih, pengennya pesta gol dong lawan Reggiana, masa cuman 1-0. Seri lagi. Abis pasti kita di Twitter.
Iya, iya. Jangan. Minimal 5-0. Nah, Oh, ya kan? Wah, Bagus tuh, ini kosong. seru. KPI-nya tinggi tuh. Iya, Iya iya, dong, iya. Reggiana doang, masa ya kan? Oke, oke. Habis kita kalau enggak. Nah, itu harapan gua. Nah, kalau untuk pemain yang baru, mungkin dirotasi di babak kedua. Bisa mungkin Jonathan David dimainin atau Joao Oh, Mario jadi yang dari dicoba. awal David Jo Mario ini belum main ya? Belum dicadangin Belum. dulu. Oh. Belum. Jadi yang pertama nih starting 11-nya yang harus full team kita nih. Oh, Kayak Dusan berarti Yildiz. strikernya. Iya sih, adanya siapa dong? Iya, Dusan kan, Dusan. adanya dia doang. Dusan. Kanannya Kolo berarti kalau, Wea. karena Kolo kan belum. Iya, Belum kanannya jadi. mau nggak Ya mau Wea nanti. Dusan. Mau nggak mau ya. Tengah paling ya Weston lah. Siapa lagi Tengah, ya tengah gitu. Locatelli Thuram dong. Oh ya Lokaturam. Thuram, Terus kiri Cambiaso. ya mungkin Gatti, Rugani, ya gitu. Savona kayak masih cedera deh. Si cedera, Iya masih kan? Kayaknya Bremer belum bisa juga deh gitu. Jadi ya full tim nih kita nih harus menang banyak dong minimal 5-0 nih menurut gua. Kan starter jadi kesannya tuh nggak melempem gitu di awal pramusim, masa melempem kan sedih banget ya. Lawannya juga kayak gitu. Pengennya kan ngegas nih. Jadi harus pol. Nanti kalau babak kedua mungkin ritme permainannya boleh diturunin. Boleh santai-santai. Boleh Oh, lah tarik satu-satu tuh mainin Jonathan David. Coba aja, ntar Joao Mario, iya, 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 ritmenya iya. boleh diturunin pelan-pelan. Jadi jangan langsung santai-santai gitu. Menurut gua, kalau gua jadi Tudor ya, karena harus punya kesan first impression gitu. Jadi Oke. kayak waktu musim lalu kan kita menang lawan Como ya, Hmm. pertandingan pertama. Kalau kalah itu semusim hancur tuh pasti. Biasanya gitu. Iya, Pertandingan maksudnya pertama pertandingan kan resminya ya, pertandingan iya Serie resmi. A-nya ya. Nah, iya pramusim juga harusnya menang sih. Kalau hancur mah sedih banget lawannya Reggiana lagi kan. Habis banget kita. Gitu. Yang lain udah pada pesta gol loh. Habis itu lawan Dortmund juga. Dortmund kemarin menangnya 8-1 tuh. Gimana tuh? 8 loh. Ih, 8. pokoknya pramusim klub-klub besar lah yang lain-lain tuh yang lagi lawan tim-tim lemah itu bantai-bantai semua. Barca Iya hari ini makanya 7-3, kita mesti bantai juga. Kalau bisa 0 clean sheet Milan hari gitu. ini 9-0. Nah loh, apalagi Milan 9-0 Allegri kan. Kita mesti ketahuin Allegri dong kalau cuma menang 1-0 atau 1-1 Iya. lagi. Gila Ya bener. memang itu Nah, inilah tim Australia lah. Mungkin kalau ini iya. 5-0 masih oke lah. 5-0 lah, harus clean sheet gitu. Reggiana loh, kan bukan Inter Milan, Iya, 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 ya iya. kan? Terus kalau untuk selanjutnya lawan next gen ya mungkin kayak sparring aja ya. Kalau Ya kalau Dortmund juga kalau mesti, lawan next gen mah bukan inian lah, bukan. Ya ya, itu silaturahmi aja setiap awal musim lah. iya kayak sparring aja. Tapi kalau Dortmund kayak mesti serius deh. Semalam dia menang 8-1. Terus lawan Atalanta juga. Nggak tahu nih, sepeninggal Gasperini Atalanta gimana nih? Hmm. Iya, iya, iya. Nah, Nah, tapi kalau sepeninggal itu. kalau mau gue lanjutin ya, ketika kalau misalkan 4 pertandingan ini, kita nggak usah ngomongin next game deh, 3 pertandingan ini, ternyata ada yang kalah nih. Apakah Tika masih melihat Juventus ini, lah kok kalah sih pramusim doang? Atau punya sikap, ya ini kan cuma pramusim. Nah, kan ada yang Juventini yang berpikir kayak gue juga, ah ini kan cuma pramusim. Atau ada juga yang Juventini masa pramusim doang kalah. Nah, kalau ketika itu ada di mana nih posisinya menanggapi pramusim nanti di saat ini dan ke depan di 4 pertandingan nanti, apakah ya ini hanya sekedar pramusim ataukah ya justru karena pramusim ya lu harus menang lah, tunjukin kekuatan lu. Nah, kalau ketika ada di posisi seperti apa? Kalau gue di posisi serius-serius santai 50-50. Jadi tergantung lawannya. Kalau kalahnya dari Borussia Dortmund, ya oke lah masih bisa diterima karena dia jago ya. Bagus ya. Kalau kalahnya dari Reggiana tuh yang kagak bisa terima. Oh, Gitu. Jadi mesti imbang tergantung lawannya. Kalau kalah juga nggak apa-apa. Tapi kalau lawannya jago juga nggak Atlanta apa-apa misalkan lah. nanti. Atalanta, terakhir kita waktu itu pernah kalah 4-0 kan ya musim lalu. Nah, jangan dong kalah 4-0 lagi gitu. Ya kan sedih banget. Udah gitu Walaupun ini Atalanta cuma kan sekedar pramusim. iya, walaupun cuma sekedar pramusim, jadi nggak santai-santai banget lah gitu, Oh gitu 50-50. ya. Enggak Iya, terlalu iya, iya, iya. ngeremehin, ah udahlah kalahin aja terus tiga-tiganya gitu. Jangan juga, kan malu-maluin. Gitu, kayak kemarin gitu, Liverpool kalah kan ya, Liverpool. Iya. Lawannya Allegri kan, kalah lagi ya, Allegri Black Magic lagi gitu. Padahal itu pramusim juga, friendly. Padahal nggak serius tuh, katanya padahal kan. Cuman kalau serius katanya AC Milan digundulin lah, dicukur macem-macem. Kalau menurut gua enggak ya. Emang lagi jelek aja Liverpool, contoh gitu. Nah, Juventus nanti lawan Dortmund, kalau bisa sih jangan dibantai. Gitu, Oke. lawannya bagus nih. Lawan Reggiana sama Atalanta kalau bisa menang. Bukannya maksa, tapi kalau sampai kalah juga, ya kita lihat kalahnya sama siapa. Kalau sama klub yang juga sama-sama jago, kan kita tahu klub jago yang mana gitu. Oke. Mungkin nggak masalah ya kalau gue namanya juga main. Mungkin juga Oke. pramusim kayak CWC kemarin juga. CWC kan kita terakhir di penyisihan grup kalah dari City kan nggak apa-apa
gitu. Menurut gua itu juga tim lapis 2 terus kalah dari Madrid mungkin 1-0 it's okay. Tapi coba kalau kalah dari Al Hilal gitu kan gimana? Oke, Beda dong oke. rasanya gitu. Itu kalau menurut gua. Walaupun juga CWC cuman turnamen setengah iseng-iseng, ya ibarat kata musim panas lah liburan gitu. Ya Oke. tetap aja itu turnamen. Ini juga kan walaupun friendly match, pramusim juga tetap aja match gitu. Itu menurut gua tergantung lawannya siapa. Oke, Jangan malu-maluin lah jadi gitu. situasional ya. Iya, jangan sampai malu-maluin Situasional. banget. Lawannya kalau lawannya tim antah berantah juga masa kita kalah gitu kan. Iya beneran Oke, oke, gitu. oke. Karena eh, situasinya pramusim itu nggak mungkin eh, timnya dibentuk. Justru memang mencoba segala segala kemungkinan kan. Wah, bahkan bahkan Tudor harusnya di sini ya. Gue berekspektasi Tudor jangan pakai formasinya dia mulu 3-4-1-2. Sorry, 3-4-2-1. Justru lu gunain pramusim ini cobalah gunain formasi lain, misalkan 3-4-3. Kalau memang dia demennya 3 back kan nggak harus 3-4-2-1, bisa aja lu 3-4-3 atau lu Ya, gunakan potensi 3-5-2. Maksud gua, ayo Tudor gunakan pramusim ini lu eksperimen. Jangan janin nanti pas Giornata mulai baru eksperimen. Nah, ini aneh. Jadi menurut gua lebih kedepankan lu eksperimen, mungkin hasilnya nggak maksimal, nggak masalah, tapi lu eksperimen supaya lu punya potensi gitu loh. Hmm. Jadi, oh kalau 3-4-3 bisa nih ternyata nih ada David soalnya di kanan, di kiri di iya. setengah, nanti bisa, misalkan masih Dusan atau Kolomani. Nah, ini bisa nih ternyata 3-4-3 nih ada orangnya. Nah, harapan gue gitu. Jadi bukan cuma sekedar pemain yang dicoba-coba, tapi formasinya dicoba-coba sama Tudor gitu loh. Nah, kalau Pondra gimana harapan pramusim atau menyikapi pramusim ini? Apakah seperti Tika situasional atau lu ya sudahlah nih santai aja mau kalah mau menang namanya juga pramusim atau lu model Juventini yang nggak ada kata kalah apapun dia apapun itu gitu loh. Nah, silakan Pondra. Ya kurang lebih mirip sih sama Mbak Tika ya, Hmm. situasional. Tapi ada term conditionnya juga, ada syarat selanjutnya. Seandainya kita kalah nih besok nih lawan Dortmund, itu situasinya seperti apa di lapangan? Apakah ketika kita posisinya ketika kalah itu saat menampilkan pemain-pemain muda misalnya gitu. Pemain next gen di babak kedua. Jadi babak pertama kita menang nih 1-0 ketika pemain-pemain inti kita bermain. Kemudian di babak kedua kita di comeback jadi 1-3 kalah ya karena terang aja yang diturunin pemain next gen kan. Nah, itu kita bisa 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 terima lah gitu ya dengan kondisi seperti itu. Tapi lain cerita kalau seandainya kita kalah sama Dortmund, merekanya pakai tim lapis 2, kitanya tim lapis pertama. Nah, itu sinyal juga sebenarnya. Oh, Dortmund aja lawan pakai tim muda, kok bisa kalah sama Dortmund pakai tim muda, kitanya pemain inti gitu kan. Nah, ini kan berarti Kalahnya harus banyak halnya lagi. banyak lagi 0-2 4-0 nih, 0-3 gitu mati kan. Nah, lu. ini nggak beres Abis, juga gitu kan, nggak beres abis lah. juga. Meskipun benar, gue tadi setuju juga sama Jackie. Ajang friendly match itu tadi pertama gue bilang kebugaran ya, kebugaran match fitness. Yang kedua juga eksperimen, betul. Jadi selain kita nyoba-nyoba pemain, kita juga nyoba-nyoba formasi, nyoba taktik. Pertama ujian untuk pemain-pemain muda, pemain next gen, pemain yang berpotensi ini kesempatan buat mereka untuk tampil. Pemain-pemain yang hampir deadwood ya, itu juga mencoba untuk meyakinkan kembali Arthur Jalo. Juga pemain inti bagaimana mereka membentuk shape terbaiknya dan yang terakhir adalah ya eksperimen si pelatih ini ya harus benar-benar nyoba gitu. 3-4-3 dicoba, 3-4-2-1 dicoba. Gue sebenarnya kemarin senang tuh waktu CWC ya. Waktu di Serie A kan Tudor malah lebih banyak pakai 3-4-2-1. Tapi di CWC di pertandingan pertama lawan Al Ain dan Wydad berubah jadi 3-4-3, mencoba untuk mengakomodir Conceição di sayap karena tadinya Conceição tuh rada nggak kepake tuh di Serie A tuh karena pakai 3-4-2-1 Nico Gonzalez. Nah, ketika CWC dia nyoba eksperimen pakai 3-4-3 dan berhasil kan? It works gitu. Nah, ini yang sebenarnya di friendly match besok kita berharap gitu ada dia bisa mengakomodasi siapa nih? Dia bisa menumbuhkan potensinya siapa nih, mengembangkan potensinya siapa yang bisa dia dia coba maksimalin gitu. Itu yang kita butuhkan eksperimennya, terutama lawan tim seperti Reggiana, Atalanta, ya. Tapi kalau lawan Dortmund, kalau bisa kita nyoba skuad terbaik karena untuk ngukur kemampuan. Dortmund ini kan seimbang nih sama kita nih. Nah, disitulah kita mencoba. Pertama kita coba pakai formasi yang terbaik, skuad yang terbaik, kita coba main setengah babak. Kita berharap mereka juga menurunkan skuad terbaiknya dari awal, sehingga kita bisa ngukur sejauh mana nih lawan Real Madrid kita jelas masih kalah kelas. City juga jelas masih kalah kelas. Nah, Dortmund gimana? Dortmund kan levelnya masih di bawah City dan Madrid kan. Nah, jadi kita bisa ngukur di situ. Nah, tapi kalau seandainya masih dibantai juga, nah berarti masih jauh gapnya. Iya, 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 ya itulah memang eksperimen ya, terus juga situasional. Gua berharap betul lah Tudor ini mau eksperimen dalam arti kata ini kesempatan lu gitu. Jadi jangan justru lu eksperimennya nanti pas di
Giornata 1 lo Iya. eksperimen Giornata. Kayak Aduh. Mota ya. Mota. Iya, Mota jadi begitu maksud gue tuh. lu udah firm di pramusim. Nih gue eksperimen pas di mulai seri A. Oke, inilah ternyata rumusan gua gitu. Oke, kayaknya cukup deh. Panjang juga kita ngomongin dua materi doang nih. Luar biasa, Katika juga banyak nih ininya Seru ya, ya, seru-seru. wawasannya juga ya terhadap apa namanya pramusim kita sama Darwin Nunes. Gua rasa cukup. Karena sebenarnya kita punya satu materi lagi teman-teman tentang rumor Mercato. Biasalah rumor Mercato ada nama baru, tapi gua rasa buat tabungan materi musik. Nah, berikutnya aja deh. Kalau udah Udah rada panjang soalnya. rada rada mendekat gitu ya. Iya, Iya. udah Masih panjang umur soalnya jauh nih. nggak usah. Heeh. Karena namanya juga bukan nama-nama gede banget, Nda. Iya, iya, iya. Kalau nama gede sih kita terusin. Kayak Nunes kan nama gede. Ini bukan nama Iya. gede. Thunderbird siapa juga? Nggak tahu. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi buat Pondra ya. Thank Terima you, kasih sekali lagi buat Thank Pondra. you. Thank Terima you Mbak kasih lagi Tika. buat Katika. Thank you Luar Mas biasa nih. Pondra. Thank you Mas Oke, Jeki. teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton kita kali ini. Gimana pembicaraan kita seru kan? Nah, masa lu nggak mau sih ikutan ngobrol kayak kita kayak gini? Di sini bebas kok. Tadi Tika ngomong, gue lebih suka Nunes. Pondra, apaan ini Nunes nih? Nggak apa-apa, bebas. Namanya juga suara Juventini. Iya, Iya, bebas, feel free bro. begitu. Yoi. Oke, itu aja dari gua, dari Tika dan dari Pondra. Sekali lagi thank you ya. Terus buat teman-teman yang Ya, sudah menonton, jangan lupa join membership, terus juga subscribe dan share. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juventus.